Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Ragaza dari Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas, jurusan Teknik Informatika. Hari ini akan mendemonstrasikan praktikum eksploitasi Windows 7 menggunakan Metasploit di Kali Linux. Penyerang kita adalah Kali Linux dan targetnya atau korbannya adalah Windows 7 Service Pack 1. Yang keduanya ini berjalan di VirtualBox. Tujuan kita adalah mendapatkan akses sistem menggunakan exploit Eternal Blue. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Baik, tahap pertama, persiapkan jaringan bridge adapter. Nah, di langkah ini kita harus memastikan kedua virtual mesin berada dalam satu jaringan lokal agar bisa saling berkomunikasi. Nah, di Kali Linux ini kita ketik setting, klik network. Nah, di adapter 1 ini di attach to-nya kita klik bridge adapter. Nah, di sini saya sudah menyetingnya sebelumnya, jadi sudah otomatis. Nah, name-nya ini Intel Air Wireless ini dipastikan harus sama seperti yang nanti akan kita setting di Windows 7. Kita bisa klik OK. Windows 7-nya kita klik setting. Klik network. Nah, attach to-nya juga pastikan harus sama bridge adapter, name-nya juga sama seperti yang tadi. Lalu kita klik OK. Setelah kita menyeting virtual mesin dari Windows dan Kali Linux ini, pastikan kita matikan terlebih dahulu firewall pada Windows 7 untuk mencegah pemblokiran koneksi masuk dari Kali Linux. Nah, di sini sudah terbuka tampilan dari Windows 7-nya. Nah, sebelum kita memulai, pastikan terlebih dahulu Windows firewall pada Windows 7 ini sudah dinonaktifkan untuk mencegah pemblokiran koneksi masuk dari Kali Linux-nya itu sendiri. Nah, kita bisa klik Start. Kita cari di sini Control Panel. Nah, kita bisa cari di sini Windows Firewall. Nah, pastikan di sini kita klik turn on Windows Firewall on or off. Nah, di sini saya sudah men-settingnya menjadi turn. Nah, setelah kita matikan firewall-nya, kita kembali lagi ke tampilan VirtualBox-nya, lalu kita buka Kali Linux-nya. Setelah tampilan terbuka, kita bisa langsung masukkan saja username dan password yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Langsung klik login. Setelah Linux-nya terbuka seperti ini, nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memverifikasi koneksi dan melakukan scanning terlebih dahulu untuk mencari kerentanannya. Nah, langkahnya yaitu kita buka terlebih dahulu terminalnya. Nah, setelah itu kita ketik ifconfig. Nah, di sini langsung kita enter. Nah, ini merupakan IP-nya. Nah, lalu kita setting juga yang di Windows-nya ini. Kita bisa ketik Windows plus R. Oke. Nah, di sini kita juga ketik IP. Config. Nah, enter. Nah, di sini IP versi 4 address-nya
sudah kita temukan, yaitu 192.168.1.8. Nah, setelah itu kita harus lanjutkan ping ke Kali Linux-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa ping dari sini. Satu 192.168.1.7. Setelah itu kita bisa langsung lanjutkan di terminal Kali Linux-nya, jalankan nmap. Nah, di sini hasil nmap menunjukkan port 445 atau TCP. Nah, di sini kita terbuka, dan yang paling penting message signing disable in-nya mengonfirmasi bahwa target rentan terhadap exploit MS17010. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan Metasploit framework dan modul Eternal Blue untuk menyuntikkan payload ke sistem target. Nah, perintah yang akan kita jalankan yaitu sudo kecil semua, sudo msf console. Nah, sini kita masukkan passwordnya. Nah, baik. Di sini sudah muncul MSF. Nah, baik, di sini sudah muncul MSF bentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita memilih mode Eternal Blue untuk kerentanan SMB-nya. Nah, di sini saya akan menjalankan perintah use exploit Windows saya memilih mode Eternal Blue untuk kerentanan SMB-nya. Nah, MS exploit-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita mengatur opsi, yaitu alamat IP targetnya rhost dan alamat listening kita alhost-nya. Ini set.
Lalu untuk set lhostnya, nah setelah itu langsung kita jalankan exploitnya, perintah exploit untuk menyerangnya. Exploit. Baik, sekarang kita berada di Meterpreter. Ini adalah tahap pembuktian bahwa kita memiliki kendali penuh terhadap Windows 7 ini. Nah, langkah yang bisa kita ketik untuk melakukan perintahnya, pertama kita bisa ketik perintah sysinfo. Nah, di sini saya menampilkan informasi sistem target, yaitu mengonfirmasi bahwa kita berada di Windows 7 Service Pack 1-nya. Setelah itu kita bisa ketik perintah get to it. Saya sudah sampai di perintah get to it, yaitu menunjukkan kita itu memiliki hak akses Internet Authority atau sistem, yaitu hak akses tertingginya. Nah, kita juga bisa coba perintah lain seperti menghasilkan screenshot. Nah, di sini saya akan menjalankan Windows-nya. Nah, di Windows ini saya akan membuka media player. Nah, sebagai objek visualnya. Nah, di sini selanjutnya di terminal kali Linux-nya, bentar. Nah, selanjutnya di terminal kali Linux-nya ini akan saya ketikkan perintah screenshot. Nah, oke. Baik, ada sedikit kesalahan dalam ketikan. Screenshot. Nah, sudah benar seperti ini. Nah, di sini sudah tersimpan hasil dari screenshotan di desktop Windows-nya. Tersimpan di home, di folder home. Kita bisa buka di sini. Kita open folder. Ini sesuaikan dengan JPG ini ya yang tersimpannya. Nah, ini kita bisa buka. Nah, ini sama persis seperti ini kan. Berarti kita sudah berhasil menjalankan perintah screenshot. Selanjutnya kita juga bisa mencoba menjalankan perintah yang lainnya. Misalkan di sini saya akan mencoba perintah suami. Kita ketik shell terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul dari hasil perintah yang saya ketik, yaitu shell virtual mesinnya menjadi Windows System 32 dengan tanda seperti ini. Nah, di sini saya ingin mengetikkan perintah suami ini. Nah, saya juga ingin kembali lagi ke Meterpreter-nya. Kita bisa klik exit. Nah, di
sini saya akan menjalankan perintah PS. Perintah ini untuk melihat dan menemukan PID dari proses Explorer Excel. Nah, di sini proses Explorer Excel-nya. Nah, ini ada di PID-nya 1952. Nah, di sini saya akan menjalankan perintah untuk melakukan kill PID. Saya akan coba terlebih dahulu bisa atau tidak kill dengan PID-nya, PID Explorer Excel-nya, yaitu 1952. Ini sebagai bukti kontrol terakhir dan paling dramatis saya menjalankan kill pada proses Explorer Excel. Tapi di sini kemungkinan tidak terjadi. Baik, di sini saya sudah menjalankan perintah eksekusi dari kill diikuti dengan PID dari Explorer Excel-nya yaitu 1952 dan outputnya juga terlihat di sini killing 1952. Nah, tapi untuk memastikan proses Explorer Excel ini tuh benar berhasil atau tidaknya, yaitu dengan output yang dihasilkan di sini di Windows 7-nya seharusnya itu layarnya berubah menjadi hitam gitu. Tapi di sini tidak. Nah, itu terjadi karena Windows 7 ini tuh memiliki mekanisme perlindungan otomatis yang mendeteksi matinya proses desktop dan segera merestartnya untuk menjaga stabilitas sistem. Nah, kejadian ini tuh sering terjadi pada Windows modern dan tidak membatalkan keberhasilan eksploitasi kita. Meskipun perintah kill ini tidak efektif secara visual, bukti utama sudah kita kantongi, yaitu hak akses anti-authority atau sistemnya dan screenshot yang telah berhasil kita ambil. Nah, tugas post exploration ini yang kita sudah selesai. Dan selanjutnya bisa kita kembali lagi ke Metapletter. Di sini kita bisa ketik exit. Baik. Setelahnya di Metapletternya juga kita bisa ketik exit. Nah, seperti ini. Kita juga ketik exit di sini. Terakhir untuk keluar dari konsol Metasploit framework-nya. Nah, sudah. Ini saya akan ketik sudo shutdown. Nah, saya mematikan sistem Kali Linux secara normal menggunakan perintah shutdown-nya. Saya masukkan dulu password-nya. Nah, di sini sudah otomatis tershutdown. Ini saya juga akan mematikan cara. Baik. Demikianlah demonstrasi praktikum eksploitasi Windows 7 menggunakan kerentangan MS17010 Eternal BULL dengan Metasploit di Kali Linux. Dari praktikum ini kita belajar tahapan reconnaissance dengan Nmap, initial exploitation, hingga post exploitation dengan hak akses anti-authority atau sistem. Dan yang terakhir, sangat penting untuk diingat, semua teknik ini hanya boleh digunakan di lingkungan lab yang Anda miliki izinnya. Dan harus digunakan dengan sebijak mungkin. Gitu. Mungkin cukup sekian demonstrasi terkait materi mata kuliah sistem operasi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.